Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas aksi protes besar-besaran di Israel yang kembali mengguncang Tel Aviv. Ribuan warga turun ke jalan, menuntut dihentikannya perang Gaza sekaligus mendesak pembebasan sandera yang masih ditahan Hamas. Aksi ini menambah tekanan politik terhadap Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, yang sudah terjepit oleh krisis perang, tekanan internasional, dan gelombang protes rakyatnya sendiri. Unjuk rasa terbaru pecah pada Selasa pagi, 26 Agustus 2025, di berbagai titik di Tel Aviv. Para demonstran memblokir jalan-jalan utama. Mereka membawa bendera Israel dan foto-foto sandera. Sebagian berunjuk rasa di dekat kantor cabang Kedutaan Amerika di Tel Aviv. Ada juga yang mendatangi rumah sejumlah menteri Israel. Pesan mereka jelas, hentikan perang dan pulangkan para sandera. Salah satu suara paling keras datang dari Hagit Chen, seorang ibu yang anaknya diculik Hamas sejak Oktober 2023. Ia berkata, ada tawaran di atas meja. Kami menuntut agar para pemimpin duduk di meja perundingan dan tidak beranjak sampai ada kesepakatan. Pernyataan ini mewakili frustrasi mendalam keluarga sandera, yang menilai pemerintah lamban dan lebih mementingkan perang daripada keselamatan warganya. Menariknya, aksi protes ini digelar hanya beberapa jam sebelum rapat Kabinet Keamanan Israel yang dipimpin Netanyahu. Agenda resmi rapat belum diumumkan, tapi media Israel menyebut kemungkinan besar akan membahas negosiasi ulang gencatan senjata, termasuk skema pembebasan sandera secara bertahap. Artinya, demonstrasi ini memang sengaja ditujukan untuk menekan para menteri agar tidak lagi menunda keputusan. Pada awal Agustus lalu, Kabinet Israel menyetujui rencana agar militer mengambil alih kendali penuh atas kota Gaza. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran baru. Apakah keselamatan sandera akan makin terancam? Apakah operasi militer justru memperpanjang penderitaan warga sipil Gaza? Rencana inilah yang memicu gelombang protes rakyat Israel dalam beberapa pekan terakhir. Netanyahu menghadapi dilema politik terbesar sepanjang karirnya. Jika ia melanjutkan perang, ia mendapat dukungan dari kelompok sayap kanan dan militer. Tapi rakyat sipil dan keluarga sandera akan terus menentangnya. Jika ia menerima gencatan senjata, ia dianggap lemah dan tunduk pada Hamas. Situasi ini membuat Netanyahu berada di posisi sulit, ditolak rakyat, tapi juga terikat pada koalisi politik sayap kanan yang agresif. Beberapa hari sebelum protes, Hamas menyatakan setuju dengan proposal gencatan senjata terbaru dari mediator. Isi proposal itu, pembebasan sandera Israel secara bertahap dalam 60 hari. Sebagai gantinya, Israel membebaskan tahanan Palestina. Namun, Netanyahu masih ragu. Ia takut Hamas akan menggunakan jeda gencatan senjata untuk memperkuat diri. Demonstrasi di Tel Aviv yang mendatangi kantor Kedutaan Amerika bukan tanpa alasan. Israel sangat bergantung pada dukungan militer dan finansial Amerika. Dukungan politik di PBB. Banyak warga Israel kini menilai Washington juga harus mendorong Netanyahu untuk berkompromi, bukan hanya memberi senjata. Jika tekanan publik makin besar, Amerika bisa jadi aktor penting dalam memaksa kesepakatan. Ini bukan kali pertama rakyat Israel turun ke jalan dalam jumlah besar. Sejak awal perang Gaza, ribuan warga rutin berdemo di Tel Aviv. Fokus utama mereka, akhiri perang, pulangkan sandera, dan gulingkan Netanyahu. Aksi-aksi ini membuktikan bahwa dukungan terhadap perang tidak sepenuhnya solid. Ada jurang besar antara pemerintah dan rakyatnya. Di dalam negeri, posisi Netanyahu makin rapuh, oposisi menuduh ia menggunakan perang untuk menyelamatkan karir politiknya. Banyak analis percaya, jika perang berakhir, Netanyahu akan menghadapi gelombang tuntutan hukum atas kasus korupsi dan kegagalan keamanan Oktober 2023. Dengan kata lain, bagi Netanyahu, perang adalah alat bertahan hidup politik. Beberapa skenario bisa terjadi, Israel menerima proposal Hamas gencatan senjata sementara, sandera dibebaskan. Israel melanjutkan perang besar ke kota Gaza, korban sipil meningkat, tekanan internasional makin keras. Krisis politik internal Netanyahu bisa dipaksa mundur jika tekanan rakyat dan oposisi terlalu besar. Ketiganya punya risiko besar, baik bagi Israel maupun bagi kawasan Timur Tengah. Unjuk rasa terbaru di Tel Aviv menunjukkan satu hal jelas, rakyat Israel mulai muak dengan perang tanpa ujung. Mereka ingin solusi nyata, bukan janji kosong. Netanyahu kini berada dalam tekanan dari semua sisi. Rakyat, keluarga sandera, oposisi, bahkan sekutu internasional. Keputusan yang ia ambil dalam beberapa minggu ke depan bisa menentukan masa depan perang Gaza, nasib para sandera, dan karir politiknya sendiri. Bagaimana menurut kalian?
Apakah Netanyahu akan memilih gencatan senjata dan negosiasi, atau justru terus mengobarkan perang untuk menyelamatkan posisinya?